Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, anugerah-Mu limpah lebih dari cukup dalam hidup kami dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan tahun demi tahun. Generasi lepas generasi tunjukkan kebaikan dalam hidup kami. Kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik karena kasih-Mu bersama dengan kami senantiasa. Ajar kami Tuhan Roh Kudus supaya kami tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang pada panggilan-Mu yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan, pengagungan adalah bagi nama-Mu. Kalau perisai duka bakar tembok sekeliling kami, tidak pernah yang jahat bisa menyentuh kehidupan kami. Engkaulah upah kami yang sangat amat besar. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini menarik karena ini tanggal 28. Kita sudah akan mengakhiri tanggal 31, 3 hari lagi. Kita akan mengakhiri tahun 2026 bulan Januari. Kita masuk di bulan Februari. Bapak Ibu sebentar ya, kita akan nanti bagi firman Tuhan nanti kita ngobrol dulu. Karena kita baru ketemu hari ini Bapak Ibu ya. Saya rasa terlambat mengucapkan selamat tahun baru pada Bapak Ibu. Sudah lewat waktu cukup panjang. Bapak Ibu hari ini semuanya menarik. Bapak Ibu, kalau saya mau tanya sama Bapak Ibu, kapan Bapak Ibu siap memasuki 2026 menghadapi semua resesi yang ada? Siapnya kapan? Ya, Bapak Ibu tinggal punya 3 hari lagi. Anda lihat baik-baik. Kita itu sudah mendengar kabar. Ini kan kabar sudah banyak. Ini nggak usah dari orang-orang yang rohani, orang yang tidak rohani sudah sampaikan kabar pada Bapak Ibu bahwa kita 2026 pasti memasuki satu masa yang orang bilang resesi, yang orang bilang tahun tiarap, yang orang bilang tahun yang sulit. Kita mau percaya tidak percaya tetap terjadi. Jadi Bapak Ibu Anda mengerti sebagai orang Kristen, Anda mengerti bahwa kehidupan orang Kristen pasti berbeda sama orang dunia. Nah, apa yang terjadi di muka bumi ini itu sudah digariskan. Jadi semua muka bumi ini yang terjadi bukan Indonesia. Indonesia itu tempat yang paling enak Bapak Ibu. Anda melihat kiri kanan, jadi gini Pak, jadi begini. Tapi di Indonesia Anda tenang tuh, Anda masih makan nasi tuh hari ini. Masih enak tuh makannya. Masih ketawa-ketawa, masih enak. Bapak Ibu, kita melihat kita akan nonton tahun ini yang akan nanti dimulai bulan Februari. Bapak Ibu akan melihat apa yang terjadi selama ini. Apakah Bapak Ibu sudah mempersiapkan atau belum? Yang penting doanya Bapak Ibu. Nah, saya akan bahas dulu mengenai kondisi yang pertama di muka bumi. Firman Tuhan berkata di waktu akhir, ini kan adalah zaman akhir. Saya mengatakan zaman akhir bukan kalau ada 10 bab, ini bab 10. Bukan bab 10, ini daftar referensi ini. Kita sudah masuk terakhir referensi yang sudah hurufnya W. Jadi sudah di bagian belakang sekali. Nah Bapak Ibu, kalau Anda melihat apa sih kejadian di muka bumi ini, kalau saya melihat kejadian di muka bumi ini terlalu capek, saya akan memperhatikan Israel saja. Israel itu adalah topik akhir zaman yang paling penting. Tetapi Israel, Bapak Ibu itu akan mengalami satu masa kelegaan dulu, sebelum nanti akhirnya akan mengalami satu peristiwa. Kalau ini di muka bumi kan panas, Bapak Ibu sudah tahu ini panas di muka bumi ya. Senin kemarin, udah perang. Saudi Arabia sama Uni Emirat Arab. Udah perang tuh. Halo? Oh, Anda nggak tahu apa-apa tuh, Anda baik-baik tuh berarti. Tuh kan bukti bahwa Anda baik-baik saja Bapak Ibu. Nah itu waktu disikat di bom, Uni Emirat Arab diem. Sebab Uni Emirat Arab itu masih membantu Yaman. Jadi karena kasus itu Arab Saudi marah dihajar. Dan negara-negara lain berkata jangan perang, disikat sekali. Tapi kondisi sampai hari ini juga tidak berlanjut Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu bahwa peperangan di muka bumi ini sudah 99% kondisinya. Di China sudah ada hampir dikudeta toh. Ada 7, itu di situ 5 sudah nolak Xi Jinping. Hampir dikudeta Cina. Dan kemudian semuanya dimasukkan penjara. Bapak Ibu sekeluarga di penjara semuanya. Anda dengar? Lah enggak juga, enggak dengar baik-baik toh. Wah ini luar biasa. Kita memang enggak ada lawan Bapak Ibu. Anda tahu apa jadi tanggal 5 Februari? Tanggal 5 Februari adalah gini.
Di muka bumi itu Amerika sama Rusia bikin kesepakatan pembatasan nuklir. Jadi Amerika hanya boleh membuat 1.500 dan 700 alat pengangkatnya. 700 alat pengangkat, 1.500 alat nuklirnya. Itu Rusia tidak sampai 1.500, kurang daripada itu. Jadi Amerika masih paling besar. Dan itu kesepakatan dibuat berakhirnya tanggal 5 Februari. Ini, minggu depan berakhir. Ada nggak tahu tuh? Santai, orang Indonesia baik-baik. Tuh, itu bukti Bapak Ibu. Jadi, ini gimana Pak Mas? Itulah sudah, Anda masih akan makan enak, makan tidur hari ini Bapak Ibu. Nah, kondisi di muka bumi, saya akan lihat dulu sebentar. Kondisi di muka bumi yang lagi ribut itu adalah, pertama adalah Iran. Iran lagi ribut besar. Iran itu mau disikat sama Amerika. Kan udah Pak, ya waktu ditembak itu, waktu di bulan Agustus kalau nggak salah, dihajar 3 uraniumnya dihajar oleh Amerika. Jadi Iran itu tidak bisa lagi memperkaya uranium. Tapi Iran itu punya di belakangnya Rusia dan China dan Korea Utara gitu. Jadi mereka sepakat mendukung Iran karena Iran adalah musuh bersama. Di muka bumi, kalau muka bumi tenang-tenang saja, musuh bersama orang Arab Saudi, orang Emirat Arab, orang Bahrain, orang Qatar, itu ada Irak, itu adalah Iran. Jadi Iran tuh musuh bersama. Tapi kok Iran sampai didukung? Ya waktu Iran tuh ribut dengan Israel, mereka tahu ini musuh-musuh lagi ribut nih. Biarkan saja mereka ribut gitu. Jadi Iran itu sebetulnya adalah topik yang penting. Iran sedang mengalami perubahan budaya di sana. Jadi orang-orang Iran kan seperti kita dulu, nggak pakai kerudung, pakai baju yang biasa, jadi kondisi biasa. Dan hari itu tahun 79 Iran berubah dan menjadi matanya cuma segini gitu ya di Iran. Nah hari ini sudah dituliskan 3.800 yang meninggal, tapi saya katakan mungkin sekitar 5.100 lagi yang meninggal lah. Itu orang nggak bisa bikin demo dan mereka meninggal gitu ya. Dan banyak korban lain yang tidak ditulis. Apakah bagaimana Pak? Akan maju apa tidak? Menurut saya Iran sedang punya masalah internal. Amerika menyokong dari luar. Nah Bapak Ibu, kalau Iran sampai ribut dengan Amerika, ini ribut, maka tentu saja Rusia akan ikut campur. Iran akan menutup Selat Hormuz. Selat Hormuz itu yang penting tuh, karena dari situlah minyak Iran disebar di muka bumi. Nah Bapak Ibu, Iran itu yang nomor 1. Tapi yang untung apa kalau Amerika ribut sama Iran? Israel untung. Israel tidak ada masalah dengan Iran, jadi Israel akan untung. Bapak Ibu, Iran adalah masalah yang pertama di muka bumi. Yang nomor 2 adalah Ukraina. Bapak Ibu, saya mau sampaikan hari ini, kalau nggak kejadian ya puji Tuhan toh. Gitu. Bapak Ibu yang sudah pegang dolar toh, Bapak Ibu kan ini dolarnya banyak toh. Ada yang nggak lirik kanan, nggak lirik kiri, gitu. Berarti banyak gitu. Bapak Ibu, gini, Anda pegang untuk menahan keuangan supaya keuangan Anda nggak jatuh, gitu. Anda pegang dolar toh. Bapak Ibu akan melihat tahun ini dolar turun, gitu. Tetapi turun ini belum apa-apa. Nanti setelah ini akan drop. Ini belum drop ya, ting turun, tetapi nanti akan satu drop. Nah, kapan Pak? Saya nggak ngomong soal ini. Habis ini pulang, harus berubutin saya, ya saya langsung pulang saja, Bapak Ibu. Anda menjaga keuangan Anda dengan taruh investasi di dolar. Saya bilang baguslah, tetapi Anda juga harus pikir baik-baik berapa lama di muka bumi ini kejadian semua akan di-reset semua. Saya mengerti kok, ini ada orang bilang, oh itu konspirasi, teori begini gak bagus gitu ya. Saya mengerti ada yang ngomong seperti itu, tetapi bagaimanapun terjadi. Jadi untuk masalah Ukraina, Ukraina adalah pertikaian antara Rusia dan Eropa toh, ribut. Pakai Ukraina tuh. Ukraina dulu kan bagian dari Rusia. Dan Ukraina itu adalah menjual minyak besar. Anda tahu Jerman, kenapa Jerman itu kan dingin banget di Jerman, beku semuanya. Jerman itu supaya negara bisa hidup itu membutuhkan minyak yang banyak, hasil bumi yang banyak. Dan untuk itu mereka sumbang duit besar sekali kepada Ukraina karena Ukraina menjual minyak.
Nah, karena menjual minyak, Rusia tahu, Rusia kan punya minyak hari ini. Anda tahu Rusia itu menjual minyak. Rusia menjual minyak dan Rusia mendapatkan dolar yang banyak sekali. Dolarnya banyak. Dan kemudian dolar itu kan disimpan sama Rusia, nggak mungkin ditaruh di bawah bantal dong, ditaruh di bank-bank, ditaruh di bank-bank. Anda tahu, ini Amerika ini sedang berpikir maju dan mundur. Ini ketua The Fed juga lagi ribut ya sama Donald Trump ya. Bapak Ibu begini, kalau Amerika sampai berkata, yang tipe model dolar kan ada serinya tuh depannya. Kalau yang hurufnya depannya MNO dia nyatakan tidak laku, gimana coba? Rusia sudah tahu ini, jadi Rusia segera mengganti mata uangnya ke mata uang negara-negara lain, gitu ya. Karena dolar ini problem kalau dipegang terus. Bapak Ibu, Anda kan masih pegang, gitu. Jadi Anda harus saya beritahu bahwa Anda harus lebih hati-hati. Pak, mau invest apa Pak tahun ini? Ya Anda pikir sendiri, jangan tanya pendeta atau masih tanya pendeta. Gitu. Pendeta kan nggak invest apa-apa, invest dalam kerjaan Tuhan. Jadi Bapak, nggak ada yang ketawa diem gitu. Itu berarti sedang berpikir Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, Anda saya katakan pikir baik-baik kemana Anda harus memilih hari ini. Belum hari ini, tapi ke depan akan terjadi. Nah, Ukraina itu mau gabung sama NATO dan di Rusia itu menolak. Karena itu Eropa dan Rusia ribut. Bapak Ibu tahu bahwa di zaman ini pertama kali Amerika ribut sama Eropa. Gak cocok sama Eropa. Anda tahulah ini gara-gara Donald Trump. Ya bilang, saya kenakan 1000% untuk Kanada. Oh ternyata cuma 100% gitu ya. Jadi kalau sudah ngomong diamin aja 2 minggu nanti baru kita bahas lagi begitu. Nah Bapak Ibu ribut-ribut di antara Ukraina itu Ukraina tuh negara kecil. Bisa dihancurkan dalam waktu 3 hari oleh Rusia. Tapi Rusia tidak mau pakai nuklir. Karena siapa yang pakai nuklir pertama cari masalah tuh. Jadi Ukraina di depan mata, Iran depan mata dan berikutnya Jepang. Karena gini, Venezuela itu kan betul-betul canggih ya. Dalam 4 jam diambil presiden. Presiden lagi tidur di bunker diambil, dibawa pergi ke Amerika. Dan kondisi baik-baik saja, negara baik-baik saja tuh. Venezuela baik-baik saja. Tidak ada ribut di mana-mana. Siapa presiden Venezuela sekarang? Donald Trump. Jadi nggak ada ribut, siapa masing-masing nggak ada ribut. Karena Donald Trump menuduh Venezuela ini menjual kokain. Kokain memang ya jual. Karena Venezuela negara miskin. Kita baru tahu negara Venezuela adalah negara terbesar dalam minyak di muka bumi. Venezuela itu minyaknya banyaknya bukan main. Dan 80% dari minyak itu dijual ke China. Anda tahu kayak Indonesia. Kan saya tahu Indonesia negara apa? Pengekspor minyak gitu. Tapi kenapa neraca kita kok kalah terus ya? Ternyata kita tahu minyak yang kita ekspor ke Singapura itu diolah oleh Singapura. Singapura menjualnya waktu minyak itu ditambahkan lebih tinggi gitu. Indonesia nggak punya metodenya, nggak bisa kilang itu sehingga harus jual ke Singapura. Nah Venezuela juga sama. Jadi Venezuela itu menjual minyak mentah kepada China, 80% itu kepada China. Jadi China itu memiliki sebuah pemikiran bahwa hari ini dia tidak mau jual kemana-mana. Dia mau pakai negara minyak dari sana, batu bara dari sana, dia ambil dari negara lain. Jadi cadangan China tetap ada. Supaya kalau ini sudah habis semua, nanti China akan jualan gitu. Nah, China itu bagus sih. Nah, waktu Venezuela disikat, 80% dihentikan, China kaget. Jadi waktu itu diambil, China kan nggak bisa menginvasi lebih kental terhadap Taiwan. Taiwan aman hari ini. Nah, kenapa dengan Jepang? Lalu dia mulai palingkan wajahnya. Tahu Tiongkok Selatan. Lagi ribut nih. Aduh. Sudah. Laut Tiongkok Selatan lagi ribut. China ribut dengan semua kecuali Indonesia. Ribut dengan semua negara. Thailand dengan Korea, dengan Jepang, dengan Filipina. Semua daerah situ kena semua ribut dengan China. Bapak Ibu Anda mengerti bahwa Jepang itu hari ini dalam kondisi siaga 1 hari ini. Sebab pemerintahnya DPR-nya dibekukan, kemudian waduh ribut sekali.
Kalau hari ini tiba-tiba meledak perang, Jepang bisa kalah. Karena Jepang itu sudah kondisinya orangnya sudah sedikit sekali. Nah, Bapak Ibu, kalau Jepang disikat, Amerika turun tangan pasti. Jadi Amerika turun tangan, dari Filipina keluar kapal, dari Australia keluar kapal, nyebrang Indonesia keluar kapal. Indonesia kena nggak? Enggak. Gitu ya. Jadi Anda lihat baik-baik ya, Jepang, Iran, dan Ukraina. 3 ini adalah bagian pertama yang mungkin sekali perang. Gitu. Jadi kondisi dunia seperti itu Bapak Ibu. Oke, perang sudah ya. Ekonomi dunia, ini gimana? Kondisi ekonomi dunia ini problem morat marit karena Amerika sudah mengambil Venezuela, lalu kasih peringatan kepada Kolombia. Kolombia juga sama, menjual narkoba kepada Amerika dan Trump sudah bilang, kita akan ngobrol, kalau kamu nggak datang, saya jadikan kamu Venezuela. Jadi kemudian Presiden datang tuh ngobrol sama Trump. Sementara belum ada tindakan apa-apa, tapi Trump melihat Rusia. Rusia ini masalah berat karena Rusia tuh punya senjata nuklir yang besar yang akan berakhir 5 Februari nanti. Jadi dibutuhkan Amerika juga menduduki daerah dekat dengan Rusia yaitu Greenland. Greenland. Donald Trump salah menyebutkan Iceland terus. Jadi Greenland. Di Greenland kalau kita ngelihat itu ada sumber daya alam yang besar yaitu tanah jarang. Logam tanah jarang. Tanah jarang terbesar ada di Greenland. Jadi kita takut bahwa Amerika mengambil itu. Kenapa Amerika mau ngambil semua yang ada di negara-negara Amerika Latin dan Amerika di atas Amerika? Denmark gak setuju. Hari ini minggu lalu dia membuat sebuah komunitas persekutuan orang-orang di Gaza. Jadi Amerika menjadi pembuatnya dan Amerika mengajak bangsa-bangsa untuk bergabung. Indonesia gabung di sana. Dan negara-negara gabung semua, saya baca negara-negara yang bergabung, negara-negara Muslim gitu. Yang Eropa di mana Pak? Eropa tidak mau ikut. Yang masih nggak mau, yang masih mikir-mikir mana? Rusia masih mikir-mikir, Singapura masih mikir-mikir kok. Jadi kondisinya tidak semua Eropa mau ikut. Bapak Ibu Anda tahu bahwa Donald Trump itu sedang membuat banyak politik-politik di sana. Apa yang terjadi atas geopolitik hari ini? Di semua negara sedang ribut. Yang aman cuma 2 tempat di Afrika. Afrika itu kan ribut sendiri tuh. Jadi itu yang penting siapa? Yang jual senjata penting tuh. Jual senjata ribut, biarin jual senjata ribut gitu ya. Tetapi tidak ada kepentingan apapun di sana sudah habis, semuanya sudah habis diambil oleh negara-negara besar. Dan Indonesia, negara kita aman, tenang, damai karena pendoanya kumpul di sini. Nah, Bapak Ibu ini penting nih. Jadi Bapak Ibu mengerti bahwa kondisi itu kita melihat di muka bumi tahun berapa kejadiannya. Anda akan melihat di tahun 2026. Kalau Anda tahu di muka bumi ini semua negara kan punya utang tuh. Amerika yang paling besar nggak terbayar tuh Amerika, nggak terbayar tuh. Utangnya paling besar sekali. Kalau Anda tanya sama saya, Pak, kenapa negara utang? Kenapa negara punya banyak? Di muka bumi semua negara berhutang kemana? Kepada banker. Lah bank itu siapa yang punya? Lah bank Amerika kan Amerika yang punya. Siapa yang punya? City of London. City of London adalah sebuah tempat di London di mana kerajaan Inggris tidak punya kuasa di sana. Tentara tidak punya kuasa di sana. Gitu ya. City of London. Itu di seluruh muka bumi itu digerakkan oleh mereka karena mereka adalah yang meminjamkan uang. Gitu, minjamkan uang. Nah, di muka bumi ini sudah akan terjadi semua hal yang terjadi di muka bumi. Indonesia itu adalah kejadian karena terimbas saja Indonesia. Bapak Ibu sudah tahu di muka bumi akan terjadi hal seperti ini. Belum lagi dihadapkan dengan kepada gempa, kepada malapetaka, tsunami. Di muka bumi kita sedang menghadapi dan yang paling penting kita sedang menghadapi perkembangan AI. AI Anda lihat di YouTube berkali-kali, Anda lihat di IG berkali-kali. Pembuat AI itu sudah bilang, udah tutup aja. Sebab AI sudah berkembang melebihi yang dia pikirkan. Nah AI ini akan berkembang dengan pesat dan itu kita tidak mengerti kondisinya seperti apa, tetapi sudah terjadi. Bapak Ibu, kalau Anda ada punya sih pegang AI itu, HP, enggak semua ada AI-nya.
Ada ya, Anda coba-coba AI saja buka. Tanyakan kepada AI. Sudah dicoba oleh banyak sekali di muka bumi tokoh-tokoh dan bicara dan Anda bisa nonton bagaimana dia mengatakan, AI saya mau tanya, Anda sebutkan namanya siapa, apakah aku memakai kacamata? Anda hanya boleh menjawab ya dan tidak. Jawabannya ternyata itu bisa nonton Anda. Gitu. Jadi handphone itu merupakan sebuah alat yang dipakai oleh kuasa kegelapan untuk masuk ke dalam hidup Anda bersama dengan apa yang Anda pikir baik. Di Bapak Ibu yang saya kasihi, hari ini kita sedang melihat semua di muka bumi akan dipertontonkan pada tahun 2026. Anda akan mendengar, melihat, dan mengalami. Kalau saya mau katakan hari ini, apa yang harus Anda lakukan? Satu, Bapak Ibu, berdoa jangan sampai lupa. Berdoa. Nah, berdoa seperti apa yang Tuhan inginkan? Anda mengerti bahwa berdoa, ini saya ulang kembali, ada dua macam. Anda yang pertama kan berdoa. Doa untuk bangsa, Anda puasa untuk bangsa. Anda berdoa untuk negara. Anda berdoa untuk ekonomi, kesejahteraan, untuk gereja, untuk kegerakan Tuhan, untuk orang-orang sakit, orang kena malapetaka. Anda berdoa untuk mereka semua. Dan saya mengerti bahwa doa yang ini dibagi menjadi eksternal dan internal. Kalau orang yang masih ikut Tuhan baru, internalnya banyak tuh. Aku berdoa untuk suamiku, untuk istriku, untuk anakku, untuk pekerjaanku, kuku kaki kudaku, kaku napaku. Gitu. Tapi untuk yang eksternal, orang yang sudah lebih dekat dengan Tuhan, lebih banyak mayoritas di eksternal. Bangsa, negara, kita berdoa. Tetapi Bapak Ibu, ada satu jenis doa yang beda dengan ini. Saya percaya bahwa ini Anda harus lakukan. Dan Anda sudah lakukan. Anda sudah berdoa tiap hari ada di tempat ini, kecuali Sabtu ya. Ya pokoknya ada gitu jadi, oke, ada. Anda sudah berdoa di rumah Anda, ada berdoa. Nah Bapak Ibu, ini yang saya mau katakan sama Anda. Anda harus berdoa yang ini. Udah baca firman belum? Udah baca firman belum? Belum tuh saya. Loh, khotbah belum mulai, tunggu orang datang dulu. Loh, baca firman kan mulai khotbah artinya. Belum baca firman Bapak Ibu. Untuk Anda bisa ada di sini, ini saya sebut sebagai peningkatan kualitas rohani Anda. Quality of rohani Anda. Jadi dalam hidup Anda, kualitas rohani Anda harus meningkat. Rohani Anda meningkat itu membuat ini jauh lebih mudah. Anda mengerti di muka bumi, Anda kan hidup ada di muka bumi. Tapi Bapak Ibu tahulah, di muka bumi ini semua yang ada, itu ada banyak dan itu menakutkan Anda semua. Ini yang Anda harus bangun, meningkatkan kualitas rohani Anda. Kalau ini sudah bagus, Anda mendengar, Anda melihat, itu enteng semuanya. Nah, Bapak Ibu, saya seringkali bicara bahwa kenapa hal rohani itu penting untuk diangkat kualitasnya. Kalau saya membuka firman Tuhan, gak ada yang bawa ini toh, pasti gak ada yang bawa ini toh. Gak ada, sudah Anda gak usah buka, saya buka saja Bapak Ibu. Dalam Kisah Rasul 19, ada tertulis bahwa anak-anak Skewa di sana. Jadi satu peristiwa, setelah Paulus tuh menginjil di sana dan membuka kuliah di ruang Tiranus, ada banyak mujizat terjadi dalam diri Paulus dan banyak orang disembuhkan oleh karena orang menggunakan sapu tangan Paulus. Bapak Ibu, sapu tangan adalah hal yang menjijikan dan kondisinya nggak bagus, nggak bersih ya. Bapak Ibu mau pakai sapu tangan saya? Lah, sapu tangan saya itu isinya apa? Ya semua lendir tidak berguna dalam hidup saya. Haji situ. Itu sapu tangan tuh isinya. Nah Bapak Ibu, tetapi firman Tuhan katakan bahwa orang yang memakai sapu tangan atas kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkan seorang sakit, lenyaplah penyakit itu. Mujizat terjadi di sana. Jadi Efesus itu digoncang oleh pelayanan Paulus luar biasa. Paulus mengubah
baptisan hari itu dengan baptisan Yohanes kepada baptisan Tuhan Yesus. Dan orang bernubuat dan berbicara bahasa lidah, Roh Kudus turun dan mereka menjadi orang percaya. Waktu Paulus bicara seperti ini, ada orang percaya, ada yang tidak percaya. Jadi kalau Anda nginjil, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Ada dua tuh. Selalu ini ada dua. Jadi ada yang tidak percaya dan tidak percaya. Tapi ini yang penting. Dari dua orang ini, ternyata apa yang dibuat oleh Paulus itu memunculkan orang jenis ketiga. Firman Tuhan berkata, waktu Paulus ada di Efesus, ada beberapa tukang jampi. Tukang jampi disebut sebagai tukang jampi itu. Jadi Anda mengerti bahwa itu dukun lah pasti. Dukun Kristen. Orang itu tukang jampi jalan keliling negeri dan menyebut nama Tuhan Yesus. Mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, aku sumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Bagus sekali Bapak Ibu. Jadi tukang jampi itu masih mengatakan hal-hal yang nuansanya nuansa Tuhan. Dia bicara. Tetapi Anda tahu apa yang dikatakan oleh si jahat itu, roh jahat itu. Yesus aku kenal. Tentu saja dia kenal karena roh jahat itu ada lebih lama daripada manusia. Jadi dia kenal siapa Yesus. Dia tidak cuma tahu tapi dia kenal siapa Yesus. Anda tahu waktu Yesus ada di Gergesa, di Gadara. Gadara sebuah lokasi, ada tempat lokasi yang namanya Gadara. Ada sebuah tempat yang namanya Gerasa. Atau Anda sebutkan Gergesa, sama. Gerasa atau Gergesa. Waktu Yesus dari kapal turun ke Gergesa, ada dua orang kerasukan iblis lari, cuk, dan menyembah dia sambil berkata, mau apa toh daripada kami? Bapak Ibu, itu terjadi, Tuhan tidak buat apa-apa. Tuhan baik-baik saja. Dia tidak berkata, keluar, tidak. Dia cuma lewat. Tetapi dua orang itu menyembah Tuhan sambil berkata, jangan usir kami, izin kami masuk ke dalam babi. Bapak Ibu tahu berikutnya ya. Yesus aku kenal. Jadi kuasa kegelapan itu tidak peduli sama Anda. Tidak peduli apa yang Anda pakai, tidak peduli dengan kekuatan Anda atau milik Anda atau uang Anda. Dia tidak peduli sama sekali karena Anda di muka bumi. Dan kuasa kegelapan adalah penguasa muka bumi. Jadi apapun dia bisa kuasai, tetapi dia berkata, Yesus aku kenal. Paulus, aku tahu. Engkau siapa? Paulus, aku tahu. Anda boleh mencari dalam Kisah Rasul, kapan Paulus itu pernah ketemu kuasa kegelapan. Bapak Ibu saya percaya tempat ini, paling banyak dua. Yang pernah, angkat tangan, yang pernah ketemu muka dengan muka. Wow, kuasa kegelapan. Dua, muka dengan muka. Ketemu 3 kali minimal, angkat tangan. Gak ada tuh. 1 kali minimal. Saya saja, ini saya lagi doa nih. Saya tahu di sini ada sesuatu, ada, tapi saya tidak pernah gini. Siapa itu enggak? Tahu di sini ada gitu, ada. Kalau bertemu muka dengan muka tidak pernah toh? Bapak Ibu harus tahu Anda bersyukur sama Tuhan, anugerah Tuhan begitu besar. Tidak pernah Paulus ketemu muka dengan kuasa kegelapan. Paulus juga tidak pernah ngobrol banyak-banyak, rumah kamu di mana? Enggak pernah. Aku enggak punya rumah katanya dia. Kenapa tanya rumah? Bapak Ibu, jadi dia katakan, Paulus aku tahu. Dari mana dia tahu Paulus? Kenapa? Apa yang Paulus buat? Bapak Ibu pernah mendengar sebuah kisah mengenai Daud. Daud itu luar biasa, dipakai Tuhan, tapi Saul benci sama Daud dan Saul membuat banyak peristiwa untuk membunuh Daud. Yang terjadi kemudian Daud lari dari mertuanya. Jadi pertarungan antara mertua dan mantu sudah ada pada zaman Daud dan Saul. Harus dihentikan hari ini, kita hentikan hari ini ya. Jadi Daud itu lari daripada Saul dan dia pergi ke Akis, raja orang Gad. Dia masuk ke sana, waktu dia masuk ke sana, rakyat melihat dia. Dan mereka berkata, bukankah ini Daud, raja negeri itu? Tentang dia orang telah mengatakan, Saul mengalahkan beribu-ribu tapi Daud berlaksa-laksa. Daud takut toh. Jadi Daud kemudian nempel di pintu, pura-pura jadi gila.
Lalu Akis jadi marah sekali sama pegawai dan berkata, aku kekurangan orang gilakah aku? Betul, orang gila banyak banget tempat dia. Bapak Ibu, perkataan itu menurut saya tidak masuk akal. Orang katakan, bukankah ini Daud raja negeri itu? Daud belum jadi raja. Raja masih Saul kok. Kenapa orang bilang, raja negeri itu? Raja negeri itu siapa? Daud belum jadi raja. Dia masih jadi orang buronan pelarian. Dan dia sedang dikejar oleh Saul. Dia belum jadi raja dan sudah kehilangan jabatan kepala jenderalnya. Saul udah lepas dia. Hari itu dia tidak punya jabatan, dia sedang lari dari buronan dan sedang nempel di sebuah pagar tempat Akis ada. Tapi orang-orang bisa berkata, bukankah ini Daud raja negeri itu? Bapak Ibu tahu, kuasa kegelapan, waktu dia berjalan, dia cuma lihat orang yang punya kuasa Tuhan. Dia cuma melihat orang yang tahu bahwa ini orang yang bikin susah aku tiap hari. Bapak Ibu tahu, kuasa kegelapan, kerajaannya bergoncang luar biasa. Kerajaannya bergetar. Waktu Paulus melakukan apa? Yang dibuat oleh Paulus sehari-hari seperti kita buat toh. Dia pergi menginjil, ditolak orang, dipukul orang, dilempar batu, dia pindah. Pergi lagi, dilempar orang, ditolak orang, dia pindah. Ke tempat lagi diterima oleh orang. Kalau diterima dia buat pemuritan, dia buat sebuah perkumpulan dan tunjuk seorang jadi penatua. Kemudian pindah tempat lagi. Yang Paulus buat biasa. Tetapi yang Paulus buat berkali-kali, ada yang terima, ada yang tidak terima. Waktu Paulus melakukan seperti itu, Anda harus tahu bahwa di kuasa kegelapan, Paulus itu menjadi seorang bintang loh. Apa yang dibuat oleh Paulus itu menggetarkan kuasa kegelapan, mengoyak kerajaannya, mengganggu pekerjaan kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan menderitanya bukan main dan kuasa kegelapan sakit loh. Kalau Paulus tiba, waduh ini lagi. Jadi kuasa kegelapan banyak mempengaruhi orang supaya orang itu melawan Paulus. Dan membuat Paulus menderita, tetapi intinya adalah kuasa kegelapan betul-betul sudah habis akal menghadapi Paulus. Bapak Ibu, Kisah Rasul ditulis oleh Lukas. Lukas mencatat semua dengan lengkap. Itu Lukas itu mencatat satu buku sampai habis Kisah Rasul, tidak pernah ditutup oleh Lukas. Kisah Rasul adalah peristiwanya persis hidup Anda dan saya. Jadi their story become our story. Kehidupan mereka menjadi kehidupan kita. Jadi kalau Anda tanya sama saya, Pak, saya harus buat apa hari ini? Paling gampang, buka Kisah Rasul aja. Di Kisah Rasul itu ditulis apa yang harus dibuat oleh orang-orang. Bapak Ibu, hari ini ada banyak hal terjadi di muka bumi. Ada yang sudah hadapi, ada yang belum. Ada yang sedang berjuang, ada yang sudah menang, ada yang belum menghadapi. Bapak Ibu, setiap orang punya panggilannya masing-masing, kasih karunia masing-masing. Nah, yang terjadi hari ini adalah Anda harus mengerti bahwa tugas Tuhan kepada Anda pribadi dan kepada orang di luar. Kepada Anda pribadi adalah perintah agung dan amanat agung. Ini ada dua loh Bapak Ibu. Tahun ini dikatakan sebagai tahun The Great Commission, tahun amanat agung, tahun ini. Bapak Ibu, ini saya mau ceritakan mengenai perintah agung dan amanat agung. Ada dua nih. Amanat agung, apakah selalu dibuat oleh orang percaya? Jawabannya tidak. Tidak loh. Orang yang berpegang pada perintah agung, pasti melakukan amanat agung. Tetapi orang percaya yang megangnya masih enggak terlalu megang, tidak akan melakukan amanat agung. Perintah agung itu di menurut firman dikatakan engkau harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, segenap hatimu, segenap jiwa dan segenap kekuatanmu. Dan satu hukum yang sama dengan itu, engkau harus mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perintah itu adalah perintah agung, perintah agung. Kalau Anda terhisap di sana, mengerti kisah itu, dalam semua yang Anda buat, engkau melakukan itu seperti untuk Tuhan. Maka engkau akan melakukan amanat agung. Bapak Ibu itu yang ngerti ya. Jadi amanat agung akan dibuat oleh orang-orang yang paham betul perintah agung. Makanya perintah agung itu dari hidup Anda, setelah itu engkau akan melakukan amanat agung. Amanat agung itu penting hari ini engkau bicara, seraya engkau berangkat pergi sambil engkau berjalan lewat, seraya engkau berjalan pergi dan lewat, muridkanlah semua bangsa.
Jadi saya ambil terjemahan dari tempat yang lain tapi mirip ya. Muridkanlah semua bangsa. Siapa orang yang harus Anda injili? Mudah gampangannya. Sepertinya itu adalah orang-orang kemana kau pergi. Anda pergi kemana kalau hari-hari sehari-hari? Ke kantor Pak, ke bengkel, ke sekolah, ke kampus, kemana lagi? Ke tempat untuk pertemuan. Pada firman Tuhan berkata, seraya kau pergi berjalan, muridkanlah semua bangsa. Jadi orang-orang yang harus Anda injili adalah orang-orang yang ketemu dengan Anda. Minimal dalam hidup Anda, minimal yang bertobat satu orang. Ya kalau Anda minimalis ada satu orang. Gitu ya. Kalau Anda nggak minimalis ya mungkin lebih dari satu. Bapak Ibu Anda mengerti bahwa satu orang itu harus pikir baik-baik bagaimana dia bisa menerima. Anda mengerti loh. Kalau saya melakukan amanat agung, Anda mengerti bahwa saya nginjili orang toh. Saya tidak berkuasa nobatkan orang ini. Nggak berkuasa. Jadi ada orang harus, Tuhan katakan orang ini harus diinjili 100 kali misalnya. Dan Anda sudah nginjili berame-rame ini 99 kali. Saya 1 kali terakhir. Terus dia bertobat. Apa kemudian saya mendapatkan sebuah hal yang lebih besar daripada Anda? Tidak. Bapak Ibu ngerti ya? Jadi penginjilan itu Anda harus lakukan. Berkali-kali dengan sebuah macam tipe-tipenya Anda harus lakukan. Nah itu yang dibuat oleh Paulus. Sehingga apa yang terjadi atas mereka. Waskelap berkata, Paulus aku tahu. Bapak Ibu setelah peristiwa itu terjadilah fenomena di mana nama Tuhan dibesarkan dan muncul orang jenis ketiga. Orang yang percaya dan tidak percaya. Muncul satu lagi. Orang percaya yang masih melakukan sihir. Mereka ternyata, ayat 18, banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya, datang mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan seperti itu. Perbuatan apa? Sihir. Dan waktu dikumpulkan bukunya, jumlahnya 50.000 uang perak. Banyak banget. Ternyata mereka ngaku Tuhan, tetapi intinya masih, apakah Tuhan cukup kuat untuk membantu saya? Bapak Ibu, ini yang penting nih. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk mengingat kembali hidup Anda dan hidup saya. Hidup Anda dan saya ini, Anda mengerti, kalau kita hidup, Tuhan siapkan makanan minuman bagi Anda dan saya. Siapkan kehidupan yang layak bagi Anda dan saya. Siapkan pendidikan yang layak bagi Anda dan saya. Dipelihara oleh Tuhan. Bapak Ibu mengerti, apa tujuannya? Tujuannya supaya engkau pergi beritakan kabar baik bagi orang lain. Nah, prinsip itu meningkatkan kualitas hidup. Bapak Ibu, hari ini saya mau mengajarkan, ini khotbahnya benar hari sekarang nih khotbahnya. Tadi depan bawa pembawaan. Nih. Kualitas rohani Anda harus tambahkan. Nah, kualitas rohani seperti apa yang saya harus buat? Doa. Bohong Bapak Ibu, bohong. Kalau Anda doa segini nih. Anda punya kehidupan di sini, di atas sini. Oh bohong. Engkau tidak akan lebih besar daripada doa Anda. Gak bakal lebih besar daripada doa Anda. Saya pernah tanya sama orang. Pak, ya Bapak berdoa berapa lama hari ini? Oh 20 menit. Dia bilang 20 menit. Pagi hari 20 menit. Kalau malam saya gak tahu berapa. Sudah baca Alkitab Pak? Ya, sudah baca Alkitab. Nyembah? Sudah. Muji? Sudah. Nyanyi? Sudah. Berdoa untuk bangsa negara? Ya sudah saya masukkan. Terus Bapak doa sama hubungan sama Tuhan berapa lama? Loh kenapa harus begitu Pak? Itu doa saya. Saya mau tanya, apa arti doa? Doa yang ngobrol sama Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan. Ada doa. Berapa menit Pak? 1 menit kurang? 1 menit kurang, 1 hari Anda mau menghadapi masalah kehidupan Anda, 1 menit kurang. Dia bilang, iya, kurang Pak. Kehidupan Anda tidak mungkin lebih besar daripada doa Anda. Jadi ini kan kehidupan Kristen toh. Kita orang Kristen. Kita ada sebagai orang Kristen. Sebagai orang Kristen Anda harus berdoa. Berdoa seperti apa? Berdoa meningkatkan kualitas Anda.
Bapak Ibu, saya selalu kalau doa sama Tuhan, saya selalu ambil waktu 5, 10, 15 menit. Berdiam. Supaya Tuhan ngomong sama saya. Tuhan ngomong nggak? Enggak. Hoi anakku, enggak gitu. Tapi saya berikan waktu itu selalu 15 menit, 10-15 menit saya berikan waktu, saya diem. Kalau Tuhan bicara dengan sebuah pernyataan atau sebuah keyakinan atau sebuah kondisi, saya akan terima. Jadi kondisi itu saya berdoa. Pak, doa yang seperti apa yang hubungan sama Tuhan? Bapak Ibu, sebelum Anda melakukan pelayanan ini, doa ini dulu. Doanya gimana? Saya akan mengajarkan cara paling simpel, cara paling sederhana, cara paling gampang. Berdoa menggunakan kata-kata yang Anda bisa. Yang Anda paling bisa katakan. Kalau saya loh, ini contohnya saya akan mengatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, 30 menit. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Bapak Ibu, tahu Saint Agustin, Santo Agustinus? Oh, saya nggak kenal, saya tahu, tapi saya nggak kenal. Tahu. Itu Bapak gereja. Dia berdoa, saya pernah salah ngomong tuh. Bukan 4 jam, 8 jam. Kepalanya di tanah. Yesus, Yesus, 8 jam. Bapak gereja tuh. Selesai itu, Anda melihat pelayanan dia. Anda lihat aja pelayanan dia. Di muka bumi ini ada hal yang Anda tahu, ada hal yang Anda nggak tahu. Ada suatu hal yang perlu Anda urus dan tidak perlu Anda urus. Ada banyak sekali di muka bumi ini. Tetapi yang penting cuma satu. Anda doakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Terus, kalau Anda bisa lakukan itu aja. Kalau Anda setia, Anda terus lakukan itu. Satu hari Tuhan kasih B. 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 Waktu Anda setia dengan AB, Tuhan kasih C. AB, C, AB, ABC Anda doakan ABC. ABC Anda setia doakan ABC. D. ABC, D. Bisa Bapak Ibu? Simple. Ulang. Anda jangan angkat tangan ya. Anda jawab dari hati aja. Berdoa adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Saya mau tanya, jawab dalam hati aja. Kapan engkau komunikasi dengan Tuhan? Anda sudah sibuk sepanjang hari, tidak pernah komunikasi. Saya doa Pak, Anda berdoa yang ini. Saya itu pernah loh doa ini. Tuhan aku berdoa, saya tuh gini, saya doa ini. Terus saya Tuhan sebentar ya, saya mau doa ini dulu. Saya doa ini, Tuhan berkati bangsa Indonesia. Saya bingung, saya ngomong sama siapa? Saya lagi ngomong gini nih, Tuhan. Sebentar Tuhan, saya doa buat Indonesia. Lagi saya doa ini, Tuhan saya ngomong sama siapa tadi? Ini dua-dua siapa yang Anda ajak ngomong? Tuhan Yesus. Pertanyaannya adalah, kapan engkau berkomunikasi dengan Tuhan Yesus? Ya kalau sempat aja, lagi nyetir, Tuhan Yesus sudah. Habis itu musik. Musik rohani bagus, Anda perlu dengar musik rohani. Tetapi ini loh, kualitas rohani ini loh. Bisa Bapak Ibu ya? Ini simple. Tahun 2026, topik ini penting. Sebab segala akan datang di muka bumi. Mungkin mampir ke rumah Anda. Mungkin. Tetapi Anda harus tahu, kuasa kegelapan selalu akan ketakutan, akan menderita kepada hidup Anda.
Tetapi kalau misalnya, kalau Tuhan gak perintahkan, gak izinkan, gak mungkin masuk. Bisa ya Bapak Ibu ya? Halo? Pulangnya jam segini udah 8.30 ya. Jadi ini berdoa ini. Kalau Tuhan izinkan itu masuk, Anda harus hadapi. Tapi kalau tidak izinkan Tuhan, tidak mungkin masuk. Bisa ya Bapak Ibu ya? Anda berdoa. Pelan-pelan dulu aja. Yang pertama berapa menit Pak? 4 menit. 4 menit lah. 4 menit, 3 menit, 3 menit, 3, 4 menit lah. Anda coba 3-4 menit, gampang toh 3-4 menit kok. Anda doa, Tuhan Yesus. Bubur sudah matang belum ya? Udah, oke. Taruh aja, taruh. Tuhan Yesus. Oke, dingin. Sebentar. Halo, ya taruh. Itu kalau bisa kondisinya sulit, Bapak Ibu. 4 menit, 3-4 menit lah. Komunikasi dengan Tuhan. Anda masuk gereja, pasti diajarin ini kok. Pasti. Kita akan puasa. Bapak Ibu, ayo siap-siap puasa. Gitu. Kita berdoa untuk negeri. Rame-rame berdoa, rame. Tapi kalau Anda punya ini, efektivitasnya luar biasa. Bisa Bapak Ibu? Nah, ini tuh untuk diterapkan. Jadi berapa di antara ini yang mungkin akan menerapkan? Paling 1, paling 2, ya kalau berhasil gitu ya. Gak perlu lama-lama. Anda hanya perlu punya komunikasi sama Tuhan. Itu saja. Kalau Anda setia dan menikmati kondisi ini, lama-lama kondisi akan dipenuhi dan engkau akan punya banyak waktu untuk ini. Pak, loh saya mau pelayanan, Anda pelayanan saja. Bapak Ibu, ini kondisi ini. Anda kan berdoa untuk Israel toh. Berdoa untuk Israel toh. Loh, firman Tuhan katakan kok, berkati Israel ya toh. Israel endingnya kayak apa Bapak Ibu? Anda berdoa untuk bumi ini. Ending bumi ini apa? Anda berdoa untuk Israel tapi Anda tahu Israel akhirnya akan hancur. Karena Anda berdoa untuk Israel adalah ketaatan Anda. Anda berdoa, Tuhan, sampai sejahtera Indonesia. Tuh. Berkati Indonesia, sejahtera. Anda tahu Indonesia akhirnya seperti apa. Di muka bumi semuanya akan habis. Tapi kenapa Anda berdoa? Karena ketaatan Anda. Gitu. Bisa ya Bapak Ibu ya? Ketaatan, karena ketaatan Anda mau berdoa. Tapi Anda tahu akhirnya apa? Tapi kita karena ketaatan Anda berdoa. Nah, doa ini itu yang terjadi atas umat Tuhan. Bapak Ibu, kapan mulainya? Dicoba mulai hari ini. Coba dulu saja. Nanti kalau ketemu lagi cerita sama saya, kita bahas. Kalau topik masih sama gitu ya. Bisa ya Bapak Ibu ya? Anda berdoa. Kualitas itu adalah kualitas hidup Anda. Hari ini engkau untuk mengatur kondisi, aduh ini menggoda saya banyak hal. Ini naikkan ini. Kualitas rohani Anda. Berdoanya simple, pakai kata yang Anda bisa, yang paling gampang aja apa, sebut aja. Kalau saya Tuhan Yesus tuh. Bisanya Bapak, Anda berdoa seperti itu. Doa. Dan itu bisa di tengah pasar. Rame Anda bisa. Anda duduk sendiri, Anda ngomong Tuhan Yesus. Ini rame orang, bisa. Bisa ya Bapak Ibu ya. Doa inilah yang membuat roh jahat berkata, Yesus aku kenal. Paulus aku tahu, tapi siapakah engkau? Dan kuasa gelap ini menghajar 7 orang dan dikalahkan semuanya. Paulus gak ada di sana kok. Paulus gak ada di sana. Bisa ya Bapak Ibu. Jadi kondisi ini yang terjadi hari-hari ini. Dari hari ini sampai akhir tahun, sampai tahun depan, sampai Tuhan datang. Kita akan memasuki masa yang indah. Anda akan melihat, Anda akan mendengar kondisinya. Saya berdoa supaya gereja Tuhan tetap percaya Tuhan yang pimpin. Anda pikir buka gereja Tuhan bukan? Satu saksian sebelum kita tutup.
Bapak Ibu, Anda pikir buka gereja itu orang bilang, oh karena dia jago. Karena bisa. Ada orang jago bikin gereja itu ada. Saya tuh kenal seorang rekan, punya gereja, kondisinya wakilnya sudah keluar, harganya dia nggak bisa bayar, hari itu dia sudah nggak bayar 2 bulan. Dan kondisinya, ini kalau terus begini nih, lebih baik keluar aja. Jemaatnya ya segitu-segitu aja, 70 lah. Gitu. Ibadah 1 kali gereja tuh. Abis itu dia punya mertua, pendeta, meninggal. Jadi gereja diserahkan sama dia. Dia ke sana isinya 40 orang, kurang lagi. Ibadahnya, ya ibadahlah. Dan menderita sekali. Sudah ditinggalkan pengerjanya, ditinggalkan semua dan uangnya juga sedikit. Satu hari, Tuhan tiba-tiba pengerja dia pergi ke sebuah tempat. Dan di tempat itu, minta dibuka gereja. Pak, di sini aja buka gereja. Dia bilang, alah, ini mau bayar pakai apa? Di Jakarta, ini Jakarta, saya ngomong Jakarta ya. Di tempat yang gereja-gereja besar sudah buat. Kalau saya sebut tempatnya, Anda pasti tahu. Gereja besar sudah buat dan besarnya bukan main. Gereja ada 3 yang besar. Di situ dia buka gereja. Gereja ini gimana nih bukanya? Ya buka aja. Dibuka, direnov semuanya. Yang renov lari. Jadi itu gereja itu kalau ibadah suaranya keluar kemana-mana. Enggak, karena lari yang orang yang ngerjakannya. Waduh Pak, tetapi waktu itu saya ke sana. Ini akhir tahun nih, sepi. Harusnya bikin ibadah 2 kali, tapi yang jadwal tuh gak berani ngomong sama Bapak. Jadi ya kita 3 kali aja. Ngomongnya gak apa-apa, saya bilang, saya juga nanti kalau 2 kali lebih senang saya. Ya Pak kita ibadah, penuh tuh. Wah ini penuh nih, hebat tuh. Ini Pak, ini penuh ini jam sekarang Pak. Kalau belum Pak, penuhnya luar biasa. 3 kali ibadah. Hah? Saya datang lagi kemarin, minggu lalu saya ke sana. Ibadah. Penuhnya bukan main. Pak, ini Tuhan mau ya? Lah itu Pak, ini saya sudah gak bisa bayar. Dari harga 80, 60, 40, 50, 30, saya gak bisa bayar. Lah terus gimana? Penuh begini. Ini sudah mau ditutup 2 kali. Tutup aja nih. Waktu rapat kedua kali lagi mau ngomong-ngomong nih orang, bapaknya manajer bapaknya telepon. Itu gereja gimana? Ini gak bisa bayar, tutup Pak. Coba suruh orang ini periksa ke sana. Diperiksa. Sudah gitu. Ya sudah gini aja kata bapaknya. Tetap ada aja di situ. Gak apa-apa. Suruh bayar listriknya sendiri. Plus nanti itunya 6 juta. 6 juta rupiah. Bapak Ibu. Tempat itu tidak membayar selain 6 juta dan bayarnya 3 bulan lagi. Tempat itu yang datang ya orang yang gini, gitu. Tapi penuh tuh. Gitu. Penuh. Saya bilang, Pak ini Tuhan mau. Iya, dia bilang, iya bener. Tuhan mau. Nah karena dia dapat tempat itu, dia berani bilang sama tempat yang pertama. Pak, Bapak harus bayar sekarang nih, udah 2 bulan gak bayar. Ya gini aja Pak, saya gak bisa bayar segitu. Lah Bapak maunya berapa? Ya saya gak bisa segitulah. Dari 87 juta, diturunkan sampai 52 juta. Sebulan. Gak bisa. Lah kalau gak bisa gimana? Ya terserah saya gak bisa kok. Dia pikir gini, ini tutup, dia pegang yang 3 aja. Sama yang punya mertuanya, yang nomor 2 nomor 3. Yang 1 tutup aja. Ya sudah, 25 juta. Terus kita pikir dulu Pak, saya ngobrol 25 juta. Udah bisa, dia bisa 40 juta. 50 bisa, tapi dia mau tawar 40, kasih 25. 25 Pak, saya pikir-pikir dulu. Kemarin dia berkata, gak bisa Pak, udah gak bisa. Pak, udah murah 25, ya saya gak bisa bayar gimana? Ya sudah, pakai aja. Itu di bawah Pak Niko, gereja kayak gini, cabang di bawah Pak Niko. Tuhan itu mau buka gereja dan Tuhan menyediakan semuanya.
Waduh, saya bilang, mujizat banyak ya Pak ya? Iya, dia bilang. Saya tungguin sini aja Pak. Tiap minggu pertama sana, kedua, ketiga di sini Pak. Penuh sekali orangnya. Kalau kita lihat firman dibawakan apa? Ya firmannya mah, ya yang disampaikan biasa. Orang yang dengar gini, saya tuh khotbah, saya ngerti apa enggak ya dijak ngomong ya. Penuh tapi, saya mengerti Tuhan punya rencana. Amin. Bapak Ibu jangan lupa ini ya. Oke. Ini ada yang jawab, enggak ada yang jawab ya? Ada? Oh ya, oke. Bapak Ibu sebelum saya tutup, silahkan kalau ada yang mau tanya. Mas gimana? Lah Mas lagi. Oke, kalau ada silahkan. Nanti Pak, kalau Bapak sudah pulang nanti ketemu sama saya di luar aja Pak. Nggak ada? Nggak ada? Nggak ada? Bagi berdiri kalau nggak ada. Satu, tidak ada. Dua. Oke, bagi berdiri. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami mengerti Engkau berikan sama kami anugerah untuk hidup di muka bumi ini, dan muka bumi sedang menghadapi satu masalah yang besar. Kami mengerti ketegangan di antara bangsa-bangsa, keuangan yang morat-marit, tapi kami mengerti Tuhan pelihara kita semua untuk boleh menjadi umat Tuhan. Tuhan, pelihara umat-Mu, jagai umat-Mu. Tidak ada sesuatu yang datang atas hidup kami tanpa seizin Engkau. Hari ini kami akan belajar satu masa supaya kami punya kualitas rohani di depan Tuhan. Supaya kualitas hidup kami baik di hadapan Tuhan. Kami mau berdoa. Dengan waktu yang singkat kami akan belajar 3-4 menit sebelumnya. Kami akan duduk diam dan mendengar firman Tuhan. Kami mengerti bahwa doa di muka bumi adalah hubungan dengan Tuhan. Bapa, pelihara umat-Mu. Sampai terus Kau bawa, sampai nanti Kau datang kali yang kedua. Kau pelihara kami, pengurapan dari depan sampai belakang, kanan kiri, atas mimbar, bawah mimbar, seluruhnya, limpah, 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 limpah. Kesembuhan, pemulihan terjadi. Bapa, kami percaya ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami. Amen. Terpujilah nama-Mu, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat firman-Mu Tuhan yang Tuhan sudah sediakan untuk kami Tuhan, yang Tuhan sudah berikan untuk kami Tuhan melalui hamba-Mu, Pastor Aruna Tuhan Yesus. Kami bersama-sama Tuhan memberkati beliau Tuhan, memberkati pelayanannya Tuhan, memberkati keluarganya Tuhan Yesus dimanapun beliau berada Tuhan.
pekerjaannya juga Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan di hari-hari ke depan Tuhan penjagaan Tuhan selalu lebih sempurna Tuhan untuk Pastor Aruna Bapa. Malam hari juga Tuhan kami berdoa buat hamba-hamba-Mu Tuhan, buat pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang sudah melayani Engkau Tuhan pada malam hari ini Tuhan Yesus. Kau berkati mereka Tuhan, Kau ulurkan tangan-Mu Tuhan bagi yang membutuhkan Tuhan. Kami juga mendoakan buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang setia hadir Tuhan pada malam hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan firman-Mu Tuhan akan lebih masuk ke dalam hati kami Tuhan, untuk lebih banyak Tuhan mengandalkan Tuhan, lebih banyak Tuhan berdoa Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan jauh Tuhan, lebih dalam lagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat cuaca yang baik pada hari ini Tuhan. Kau sediakan untuk kami Tuhan sehingga kami bisa beribadah Tuhan. Kau juga memberkati Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir Bapa. Tidak lupa juga kami doakan buat WL Singer Tuhan, pemusik, multimedia Tuhan Yesus, semua yang sudah melayani Tuhan pada malam hari Tuhan. Buat Cool juga Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Pengerja-pengerja Cool juga Tuhan yang sudah effort juga Tuhan pada malam hari Bapa. Biarlah Tuhan kembalikan Tuhan, berlipat kali ganda Tuhan buat mereka Bapa. Juga Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang sudah memberikan persembahan Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kembalikan Tuhan 100 kali ganda Tuhan ke persembahan itu Tuhan, biar menjadi membangun kerajaan-Mu di surga Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga memberkati gereja kami, memberkati gembala sidang kami Tuhan, Pak Niko dan wakilnya, juga gembala rayon kami Pak Kiki dan wakil-wakilnya Tuhan, dan dimanapun beliau berada Tuhan, kami mendoakan beliau Tuhan. Juga buat pelayanan hari Minggu besok Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Buat kota kami Jakarta juga berkati Tuhan, buat bangsa kami Indonesia juga berkati. Kami pasti Tuhan dan percaya bangsa kami diselamatkan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, sebelum kami pulang, kami rindu Tuhan untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari saudara-saudara siapkan hati, angkat kedua tangan kita. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, pulanglah dan terimalah damai sejahtera, sukacita, kasih karunia melimpah dari Allah Bapa di sorga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus mulai dari hari ini, besok, sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari dengan iman katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.